Alhamdulillah wa syukurillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Manjada wajada. Dah. Selamat pagi menjelang siang semuanya, yang mukmin, yang non muslim, teman-teman aku di sini ya, ataupun di luar negeri ya, yang tentunya aku mengenal beliau-beliau itu dari media sosial ya. Di sini aku mengucapkan banyak terima kasih, dan aku selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat ya. Meskipun ada kalanya aku harus istirahat karena kurang enak badan. Itulah aku sebagai seorang hamba ya, status hamba. Jadi seorang hamba itu akan diuji sama Allah dari mulai kesehatan, terus ya semuanya lah gitu. Di sini tuh apa ya, aku harus selalu berdoa agar diberikan kekuatan ya di akhir zaman ini, dan tidak salah kalau Allah memilihkan aku untuk hidup di akhir zaman ini. Begitu kira-kira. Ngomong-ngomong, aku memakai hijab yang panjang semata kaki ya, dan aku pergunakan hijab ini sekarang ini untuk sholat, terus untuk bepergian jauh kalau naik mobil ya. Tujuannya untuk mempermudah aku sholat di rest area biar tidak tidak ngantri menunggu mukena begitu. Jadi semenjak aku pulang umroh 2018, aku membuat hijab-hijab yang semata kaki itu khusus buat bepergian kalau pakai mobil ya, kalau pulang kampung atau kalau yang jarak-jarak jauh. Jadi itulah hikmah ya. Jadi aku itu seseorang yang mengambil hikmah dari apa yang ku alami, terus berusaha untuk memperbaiki apa sih biar kedepannya itu lebih mudah lagi, lebih baik lagi gitu pemirsa. Tuh ngomong-ngomong, terima kasih Lajada. Nih topinya sudah aku pakai, dan aku tidak lupa untuk berbagi sama orang-orang terdekat aku ya. Kemarin yang itemnya aku kasih gitu ya, sebagai tanda syukur nikmat. Terus syukur nikmat itu kan maknanya luas. Ada usia kita, rezeki ya. Meskipun mohon maaf ya, aku sementara ini lagi lagi istirahat dulu dari berkarya begitu kira-kira. Karena apa tuh? Karena aku harus fokus kepada kegiatan-kegiatan yang prioritas sekarang ini. Terus jadi aku istirahat, tapi bukan berarti berhenti ya, karena aku harus mendapatkan uang saku tetap gitu. Jadi di sini aku mohon maaf kepada pihak-pihak, terutama jamaah sholat masjid ya, karena kemarin ada pesanan yang belum aku penuhi dari masjid sini. Ada yang pesan peci warna oranye ya bu, katanya. Iya, kata aku tuh insya Allah gitu. Terus kalau berbagi ya duluan itu mah ya, tapi pesanan belakangan karena aku mengadakan stok dulu yang ada gitu. Kalau pesanan makan harus ada budget khusus, dan aku sedang mempergunakan budget aku untuk kepentingan yang prioritas gitu. Jadinya akan aku laksanain kali ya, tapi nantilah di bawah santai gitu ya. Tapi tetap semuanya harus bisa ku handle. Di sini juga aku lagi berhenti berkarya ke Masjid Grand Wisya. Jadi di sini aku mohon maaf ya, karena terakhir aku mendapatkan informasi bahwa ada yang memesan kurta Palestina itu. Berarti di sini hasil karya aku dikangenin tuh. Dikangenin. Alhamdulillah, bersyukurillah ya. Sebenarnya begini, aku membuat kurta itu tidak semata-mata untuk komersil ya, tapi untuk memberikan kalau kita mah
memberikan apa ya dukungan gitu, dukungan apa secara apa ya, bukan secara apa ya, kalau kita secara tenaga lah ya, aku hanya punya tenaga, sisa senggang sisa luang waktu aku kan sedikit, jadi aku berkarya di bidang itu karta-karta Palestina dengan desain yang seminim mungkin, tapi alhamdulillah ya disenangin gitu. Jadi intinya apa ya, aku sudah benar-benar menetralisir hati pikiran aku gitu, menikmatilah bahwa setiap step by step langkah kehidupan gitu kita itu harus dinikmati gitu. Mau kita berkarya di bidang baju-baju, mau kita sebagai ibu rumah tangga di rumah masak-masak, mau sebagai tukang antar jemput jadi dinikmati. Terus intinya apa ya, di sini tuh setiap langkah kaki kita itu niatkan dengan niat yang lurus ya, bismillah gitu. Aku berniat lillahi ta'ala menjalani hidup ini dengan selalu mengucapkan rasa syukur. Rasa syukur aku tuh terbiasa kalau dibilang ya, apa yang ada hari ini ya, aku harus melakukan sesuatu gitu. Kalau tidak ada makanan yang buat dibagiin, setidaknya aku bisa menceriakan teman-teman aku gitu ya. Setidaknya aku ada tenaga buatku tawarkan, seperti ke anak-anak, ayo yang telat pulangnya aku anterin gitu kalau aku sehat gitu ya gitu. Terus jangan salah, kalau kita ketemu di jalan raya gitu, terus orang membutuhkan bantuan, kemana ya Bu, kita mau ke salah satu tujuan alamat, terus kita tidak tahu, kalau kita tahu arahkan gitu, di situ ada kebahagiaan sendiri ya yang aku rasakan. Terus kalau misalkan ada topi jatuh, terus kita bawakan. Terus kalau ada yang kepleset di jalan, jangan dibiarkan begitu saja gitu, apalagi sama-sama momi ya, bantulah gitu. Jadi banyak hal yang tersirat dan tidak tersurat dalam kehidupan ini tuh, surat dan sirat, itulah akhir zaman ini ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak tersirat dan kita hanya membaca yang tersurat begitu. Jangan ada nyanyian itu deh sekarang mah, apa ya, jangan nyanyi-nyanyi dulu. Jadi kita fokus serius ya. Jadi apa ya, dalam kehidupan ini aku selalu menjaga hatiku ya, bahwa hidup itu terasa tenang, enak aja, karena aku tipe orang yang fokus terhadap tujuan aku tidak mau mengusik orang, dan orang juga aku harap tidak mengusik aku gitu. Aku sibuk dengan kegiatan aku, dengan mensyukuri apa yang Allah beri gitu, dengan berbagi, bukan berarti mau ria atau mau sombong gitu ya, bukan. Jadi di sini ada maksud-maksud tertentu. Terus saling menghargai, menghormati hasil karya orang lain gitu. Ini dari Raja ada tuh kan, seperti yang aku tadi bilang tuh, ini cepat banget, begitu aku pesen malam, siangnya udah nyampe tuh. Terima kasih lah Jada, cuman aku kalau online suka nggak di itu ya. Tapi abang-abang sudah tahu kali ya, aku gaptek bener-bener apa sih gitu ya. Tapi semakin kesini semakin mengerti ya, paham. Jadi di sini tuh apa ya, aku merasakan apa ya, suasana itu auranya lain ya. Tapi kita tetap harus menikmati hari-hari dengan keceriaan dan penuh rasa syukur ya tuh. Jadinya apa ya, hidup ini terasa indah karena hati kita yang memperindah, bukan orang lain gitu. Jadi intinya apa ya, di sini tuh perlunya kita menjaga hati sendiri lah ya, karena kebahagiaan itu bukan dari orang lain, tetapi dari hati kita sendiri. Begitu kira-kira itu yang ku lakukan sepulang umroh. Jadi di sini aku dituntun sama Allah tuh seperti itu gitu. Bukan orang lain yang membahagiakan kita, tapi bagaimana kita membahagiakan orang lain gitu, dengan tentunya berada di jalan yang benar ya. Itu berusaha benar, karena tidak ada manusia ini yang tidak luput dari salah. Terus tapi kita ya intinya harus berusaha belajar
belajar untuk menjadi benar, gitulah intinya. Apa ya, nah intinya begitulah. Tapi kemarin sempat ada yang ngomong nih masalah hijab ya. Umi katanya kalau aku udah panjang gitu ya, nggak mungkin pendek. Dia ngeliatin aku kan, aku ada hijab-hijab yang undakan buat di motor, otomatis kan nggak panjang sepanjang ini. Waktu ke SD aku masih selalu pakai yang panjang begini ya, tapi diikat sama aku. Tapi di jalan tidak terasa, suka kebuka ikatannya, akhirnya ngelumbruk lagi gitu, kena jersey motor. Jadinya belakangan ini aku khusus bikin yang undakan buat di motor yang ukurannya sepinggang lah ya gitu. Jadi ada itu, ada apa ya, ada hijab-hijab yang khusus buat berperang di motor. Berperang ibu-ibu tuh jihad akhir zaman ini adalah jihadnya ibu rumah tangga ya. Apa ya kalau dibilang jihad seorang ibu zaman dahulu itu kan cuma di rumah gitu ya. Kalau akhir zaman ini terutama di Bekasi, ibu-ibu harus berani bawa motor ya. Jadi mau tidak mau aku juga yang takutan, sebenarnya aku bisa karena pondasinya sepeda. Akhirnya berani juga aku bawa motor ya. Sudah 7 tahun ini alhamdulillah ya. Meskipun kepeleset itu ada pernah gitu ya. Intinya apa ya, kata Allah tuh apa yang harus ditakutkan katanya, apa ya, karena dalam kehidupan ini apa ya, hidup mati jodoh manusia itu ya tidak harus apa di rumah, di jalan raya gitu ya, terutama tentang meninggal kita itu di mana ya, takut ya kalau di jalan raya, kalau papasan sama mobil-mobil besar ya, tidak seperti itu, karena qadarullah ya. Ada yang meninggal dengan sakit, ada yang gimana macam-macam lah kalau ngobrolin itu mah cara setiap orang meninggal ya. Jadi jangan ngobrol-ngobrol itu dulu. Aku ingin menyampaikan apa ya, keep spirit for lingkungan baru yang aku jalani sekarang. Baru tapi lama sebenarnya, bukan baru tapi lama. Dan aku diarahkan lagi ke lingkungan yang lama. Yang dimana ya, di sini tuh apa ya, aku punya tujuan hidup dan berusaha untuk apa ya, menjalani kehidupan aku dia sebaik mungkin ya. Di sini tuh ada periodenya bercocok tanam, ada waktunya berhenti. Itu aku tidak bercocok tanam lagi, 2 kapling karena sudah berubah bentuk. Terus tidak menanam pisang-pisang lagi, terus tidak beternak lagi. Karena ada kurun waktunya ternyata ya, apalagi musim panas begini. Terus apa yang masih standby yang harus kulakukan ya, di sisa senggang aku berkarya hijab pasti ya. Itu sepertinya standby ya kalau itu, tapi sisa senggang aku tetap agak berkurang gitu ya. Meskipun begitu aku usahakan lah ya. Jadi di situ. Terus apa lagi ya, itu satu-satunya yang masih kulakukan hanya itu, sisa senggang masih tetap membuat baju abaya, tapi sesekali lah, tidak untuk benar-benar yang kayak dulu gitu ya, benar-benar komersil, benar-benar mengobrol baju, benar-benar ngirim ke Grandwish gitu ya. Tidak ya, sekarang mah hanya untuk memenuhi diri sendiri, berbagi ke keluarga, berbagi ke teman-teman dekat, ke ke para guru juga, sebagai seseorang yang memuliakan para guru gitu. Kalau ada ya, aku kasih seadanya kemarin juga. Terus senang aja deh, itulah yang selalu ingin kulakukan ya. Jadi di sini tuh baju itu kebutuhan yang apa ya, sebenarnya mungkin yang kalau dibilang mah kedua setelah makanan, sandang, pangan gitu. Jadi itu tidak bisa tidak ya, itu kebutuhan juga gitu. Meskipun prioritas kita yang utama sekarang ini pangan ya, pangan itu lagi beda-beda mahal, bener gak? Lagi
harga-harga lagi pada melonjak naik, apalagi musim panas begini. Aduh, ini tanaman aku juga harus sering kusiram. Aku punya tanaman di pot tuh, udah kelihatan agak kering, siram lagi gitu. Tanamannya tanaman seperti buat itu apotek hidup, temulawak, kunyit, itu cuma beberapa pot ya, tapi aku harus rajin nyiram. Coba, iya, luar biasa ya. Tapi apalah daya ya, sebagai manusia biasa, seorang hamba dan umat Nabi Muhammad, dia harus mengikuti setiap proses kehidupan ini dengan lapang dada. Itu betul tidak? Tidak semata-mata Allah kalau dibilang mah menunjuk kita hidup di akhir zaman ya. Apalagi umat Nabi Muhammad ya, akhir zaman ini begitu. Peliknya luar biasa, sulit ya. Di sini tetap kita harus menjadi tauladan yang baik dan benar ya. Yang benar dan baik. Dibalikin deh, yang benar dan baik. Kalau udah benar pasti baik, tapi kalau baik belum tentu benar. Nah, gitu. Jadi intinya di situ. Berusaha untuk itulah fungsinya kebaikan. Makanya kalau menurut yang dirasakan aku, setiap kita melangkah ke manapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, masuk ke komunitas manapun, do it gitu. Lakukanlah banyak kebaikan. Ya, berbuat apa aja lah gitu. Kalau kita lagi ada gitu ya. Terus jadi enteng, gerak langkah tuh enteng. Terus itulah di akhir zaman ini udah riwet, paciwuh, riwuh. Jadi kalau menurut aku ya, kenapa Nabi Muhammad itu sampai bilang lakukanlah banyak kebaikan di akhir zaman ini, karena udah riwuh, paciwuh, riwuh ya. Jadi setiap kita melangkah kemanapun, ketemu dengan orang-orang, dengan komunitas apapun, berbuat baiklah, gitulah intinya di situ. Karena memang situasinya udah runyem ya. Runyem tuh ya nggak tahu kenapa ya, pokoknya kita berusaha untuk berbuat baik, beramal baik buat kita sendiri, buat menyenangkan orang gitu. Jadi hati kita akan selalu terjaga ya dengan siapapun, apalagi yang non muslim ya. Aku sangat menghargai, menghormati mereka ya gitu. Karena aku juga dikala aku haus, aku mendapatkan minum air aqua gelas dari Cici tuh. Ketika aku ingin THR gitu ya, aku dapat THR dari tante Cici yang di sini ya gitu. Tante Cici yang budak ya. Kalau dulu yang ngasih minum aku Cici Lisa, udah pindah sekarang ya. Cici Lisa yang masih gadis tuh. Sekarang mungkin udah menikah. Terus itulah. Jadi kita tidak tahu dari arah mana kebaikan itu datang, dan kita juga tidak tahu dari arah mana keburukan itu datang. Itulah akhir zaman. Jadi lakukanlah, do it sebanyak mungkin. Amalan-amalan apapun itu harus kita lakukan ya gitu. Intinya akhir zaman ini udah, lakukanlah ya gitu sebisa kita dan semampu kita untuk tetap belajar. Karena hidup ini tempatnya kita untuk belajar ya, memperbaiki diri. Di sini tuh ada orang yang mudah sekali memperbaiki diri, ada orang yang lambat gitu. Di sini tuh kita membutuhkan kesabaran ya. Di sini tuh berhubungan dengan aku sedang bertanya terhadap sesuatu hal yang aku belum tahu kebenarannya, tetapi aku ya udah deh, prediksi aku itu kali gitu ya. Tetapi jangan sampai seperti begini. Aku bertemu seseorang itu tentara, tapi jangan sampai ya aku bertemu dajjal gitu ya. Karena aku itu tipe orang yang tidak pilih-pilih mana itu tentara. Kalau dajjal mah jangan ya, masa iya sih gitu ya. Jadi aku tolong gitu. Jadi di sini keajaiban ya. Akhir zaman ini di mana Allah menurunkan bidara, di situ ada keajaiban. Keajaiban ya. Bidara itu fungsinya buat
yang percaya sunnah-sunnah ya, sunnah-sunnah lebih. Kalau yang tidak percaya tidak ada fungsinya gitu. Jadi bidara itu digunakan untuk obat-obat yang kena hasad mata jahat gitu. Orang yang percaya dengan tauhid terus dan percaya yang meminumnya, yang memakannya maka sembuh gitu intinya. Apa ya, dan aku berfungsi sebagai perawat ya. Jadi di sini tuh perawat yang paling konseling ya. Ya udah kamu cari bidara deh gitu di tempat tinggalmu, siapa tahu ada, terus dimakan deh, dimandiin gitu. Itu doang, karena itu yang aku lakukan gitu. Terus ke Bandung juga sama gitu, sampai alhamdulillah ya aku menyarankan itu kalau dilaksanain tuh alhamdulillah gitu, karena itu yang ku jalani ya. Jadi di sini tuh tauhid ya. Itulah fungsi apa ya, kesembuhan dari ain ya, mata jahat, dalam penggunaan bidara. Bidara itu akan mempan kepada orang yang bertauhid, benar-benar percaya gitu ya itu. Dan di sini benar-benar luar biasa ya. Ada buah. Aku sedang memantau. Salah satu pohon bidaraku sudah berbuah dan buahnya sudah aku makan meskipun tidak besar, karena buah itu buah keajaiban ya, dimana ketika bidara itu sedang menumbuhkan bunga-bunga, rasanya deg-degan, ya Allah apakah si bidara aku itu bisa berbuah. Ternyata berbuah pemirsa, cuman masih belum matang banget, tetapi sudah menghasilkan buahnya buah keajaiban gitu, seperti pisang yang ku bagikan ya. Ternyata setelah pada makan pisang itu ya lumayan luar biasa ya. Jadi di sini tuh apa ya, kan sekarang periodenya bukan pisang lagi ya, jadi ceritanya cerita hikmah. Cerita hikmah di mana keajaiban ya, tidak mustahil. Di sini tuh orang-orang yang tadinya itu tidak menjalankan syariah dan bahkan melampaui batas bisa berubah menjadi baik, bahkan lebih baik lagi. Tidak ada yang mustahil ya, karena itu yang aku rasakan juga ya. Jadi di sini kita tidak boleh menyepelekan orang, bahkan menganggap orang itu kurang daripada kita ya. Karena apa ya, kita dilarang untuk merasa lebih dari orang gitu. Kita hanya berusaha untuk fokus pada diri sendiri, berusaha memperbaiki diri, muhasabah diri, tafakur, tadabur. Di situ fungsinya tafakur dan tadabur itu luar biasa, karena menyangkut ke alam semesta ciptaan Allah ya. Itulah tafakur dan tadabur. Beda dengan sholat gitu ya, terus ngaji. Kalau ini melihat dari alam langsung gitu. Jadi aku senang melakukan wisata religi itu gitu, wisata religi. Terus apa ya, pokoknya itulah intinya. Itulah cerita hikmah di pagi hari ini. Selamat aktivitas, selamat menikmati hari dengan penuh rasa syukur. Jangan lupa berdoa untuk kebaikan kita semua ya. Di saat situasi yang tidak baik, tapi kita tetap berdoa kebaikan untuk diri sendiri dan untuk orang lain serta lingkungan, begitu ya. Sudah ya, nanti aku bikinkan video bersama momi-momi lah ya, atau di lingkungan lain yang sekiranya menghibur mereka dan menghibur aku tentunya juga. Dengan adanya video-video ini, sebenarnya bikin YouTube kalau digunakan untuk kebaikan maka akan baik, tapi kalau digunakan untuk keburukan maka akan buruk. Aku hanya berusaha untuk menceriakan ya, membuat momi-momi bahagia gitu. Masuk YouTube nih gitu ya, kan senang momi-momi, apalagi ibu rumah tangga kan kerjanya di dapur, terus antar jemput gitu, terus apa ya, rasanya hiburan tuh nggak ada. Di sini tuh ya sesekali lah boleh ya eksis gitu, ayo gitu. Jadi di sini si Umi
Umi gaul di akhir zaman ini kalau udah itu Umi gaul ya, kalau udah rame rempong sama ibu-ibu itu Umi gaul. Tapi kalau sudah di rumah ya, apalagi dengan hijab-hijab seperti ini harus kalem tuh kan, ada kalanya aku pecicilan. Sudah ya, terima kasih banyak, selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa ya, luruskan niat dan berkata manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam hal apapun, dalam hal segi kebaikan, bukan keburukan ya, kebaikan, maka hasilnya akan baik. Itu terutama menumbuhkan ketentraman hati kita ya. Jadi hati dan jiwa kita menjadi tenang gitu, bukan untuk membuat orang lain kayak gimana ya. Kalau hati kita tenang maka orang lain juga akan tenang gitu. Kalau hati kita kisruh maka bagaimana orang lain bisa tenang gitu. Kalau hati kita kisruh, sama ketika kita mendidik anak juga, kalau ingin anak-anak kita cerdas, kitanya dulu dong. Bagaimana agar anak kita cerdas, berarti kitanya dulu harus di mindset kitanya dulu, menenangkan pikiran, otak. Makanya aku kan selalu menyewa tempat khusus untuk benar-benar aku berkasih menenangkan, ngademin gitu. Nanti aku fokus ke anak-anakku setelah kitanya tenang begitu. Karena kehidupan ini kan udah ribuh ya. Jadi di sini memanjakan otak. Jadi di situ aku selalu memanjakan otak dengan berapapun bayarannya tuh. Misalkan aku ingin tempat adem ya, berapa sewa rumah kreasi, 1 juta, 1,2, 1,4. Sekarang alhamdulillah ya, murah dan betah gitu ya. Dan aku masih ada sisa-sisa uang buat keperluan anak gitu, nambah-nambah lah gitu ya. Alhamdulillah ya, bersyukur. Di situ aku selalu berdoa kebaikan untuk semuanya. Tuh ya, pokoknya gitulah ya cerita si Umi hikmah pagi ini. Si Umi apa ya, bukan Umi gaul ya, Umi yang seneng apa sih hikmah yang ku dapatkan gitu lah, itulah intinya. Sudah ya, assalamualaikum.